Nah, kalau jodoh, terus seperti apa? Mungkinkah mereka akan bersama? Mungkinkah Verrell Bramasta akan kecewa? Kita akan lihat di sini bahwa halo Sensikers, kembali lagi bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Natasha Wilona dan Melvin Tenggara banyak yang mend-DM saya, meminta saya, memessage saya untuk membacakan kecocokannya. Mungkin beberapa adalah Wilfer yang sudah move on, tapi Wilfer sejati seperti saya masih pengen tetap Natasha Wilona balik sama Verrell Bramasta. Mungkin ini sebagai masa iya sih nggak akan menikah, nungguin Verrell dan semuanya. Tapi yuk kita akan lihat seperti apa. Apakah Natasha Wilona ini akan punya jodoh dengan Mr. Crazy Rich Surabayan ini tadi. Yuk kita langsung akan lihat dan bagaimana sih kecocokannya. Kita akan coba untuk padu-padankan kartunya. Lihat apa yang akan muncul dari 10 kartu yang akan saya tarik satu demi satu ini. Kalau saya pikir Natasha Wilona akan tetap memeluk erat kenangan dan semua hal tentang Verrell Bramasta. Ini nggak akan mungkin bisa menggantikan. Dalam artian ini beda. Jadi kalau seandainya menggantikan, ya nggak mungkin. Verrell itu kayak cinta pertama. Coba kalian semua yang punya cinta pertama, bener nggak? Cinta pertama itu nggak akan pernah hilang. Walaupun sudah punya suami, punya cucu, namanya cinta pertama itu akan indah. Seperti itu. Walaupun pada kenyataannya mungkin bukan cinta pertama, tapi ini cinta terbesar pertama mungkin untuk Natasha Wilona. Dan kalau seperti ini rasanya nggak adil membandingkan antara Melvin Tenggara dan Verrell Bramasta. Kedua-duanya memiliki kelebihan dan juga hal-hal yang positif yang berbeda satu sama lainnya. Tapi beberapa hal ini akan menentukan dan ini juga mungkin akan kalian bisa tiru. Apakah kalian akan seperti ini atau tidak? Contohnya kalau Melvin Tenggara kan beda kota, beda mata pencaharian dengan apa yang dilakukan oleh si wanita ini tadi. Dan juga sepertinya pertemanannya ini nggak seakrab kalau dengan Verrell Bramasta kan dulu ketemunya daily basis. Nah ini adalah banyak hal yang mungkin kalian pun mengalami hal yang sama. Dan ini yang ditanyakan oleh banyak orang-orang yang menjadi klien saya yang menanyakan tentang ada satu ini jarang ketemu tapi orangnya prospektif, ada satu lagi sering ketemu tapi beda agama. Nah kalau kalian mau nanya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi yuk kita akan lihat kartu yang kedua. Kita lihat bahwa yang membuat mereka ini bersama adalah perasaan-perasaan kecocokan dan lingkungan yang mendukung. Budayanya juga sama. Mereka sama-sama keturunan Tionghoa, sama-sama memiliki perayaan-perayaan festif yang sama. Juga kalau menurut saya teman-temannya ini juga memiliki satu intersection yang juga mungkin sama. Dan dengan seperti ini yang membuat mereka saling mengenal, yang membuat mereka ini saling berkolaborasi dalam beberapa konten, dan terus kemudian semua orang di sini baper juga dan berusaha untuk menjodohkan mereka berdua. Kalau ditanya tahapnya ini masih di tahap apa atau sudah sampai di tahap apa, dan kira-kira apa yang akan membuat mereka ini bisa memiliki satu chemistry di antara satu dan lainnya, kita akan lihat bahwa kalau saya boleh bilang di sini, tahapnya di sini itu tahap saling mengagumi, bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang berbeda, tetapi mereka berdua ini memiliki kepiawaian yang juga saya bilang sama di bidang yang mereka tekuni. Natasha Wilona nggak usah ditanyakan dia siapa. Dengan semua kerendahan hatinya, kecantikannya, semua kemampuannya menempatkan diri dia ada di mana. Ini adalah satu karakter dan brand yang luar biasa. Melvin Tenggara di satu sisi dengan usia yang sangat muda. Dia ini ikut mengelola perusahaan keluarganya, dan kalau saya lihat di sini dari semua yang dia lakukan, dia ini masih sempat untuk eksis di sosial media, berteman dan bergaul dan sekolah. Ingat, Melvin Tenggara ini mengantongi 4 gelar kalau tidak salah dari universitas yang berbeda dengan pendidikan yang sangat tinggi. Dan kalau menurut saya ini kalau seorang wanita melihat Melvin Tenggara ini satu paket yang pas. Wajahnya rupawan, dia juga nggak mengandalkan saja kekayaan keluarganya tapi mampu mengelolanya, dan dia juga peduli dengan pendidikan dan berpengetahuan yang luas. Dan kalau ditanyakan lagi kira-kira agar mereka ini bersama harus seperti apa, kalau menurut saya kedekatan fisikal dari kartu The Nine of Pentacles ini penting. Mereka ini kalau bisa harus deketan, jadi harus ada yang mengalah.
Satu harus pindah ke Surabaya, atau kalau tidak Melvin Tenggara mungkin harus lebih sering ada di Jakarta. Dengan seperti ini mungkin kedekatannya akan lebih akrab, dan namanya hubungan nggak mungkin lah kita ini kayak dulu sahabat pena. Ini mereka ini harus bareng, ketemu, dan merasakan chemistry satu dan lainnya. Apa yang akan membuat mereka ini nggak bisa deket, dan kira-kira faktor apa itu? Kalau menurut saya di sini adalah ya mereka ini masih saling mengagumi. Mereka ini melihat dari, kalau saya bilang, sosial media. Mereka ini belum mendapatkan chemistry asli satu sama lainnya. Sehingga kalau kita lihat, terutama nih Melvin Tenggara nih, kalau ketemu sama Natasha Wilona itu kaku. Jadi kalau saya bilang untuk laki-laki dia ini kurang luas, kurang manly gitu loh. Bukan merangkul secara fisikal ya, tapi dia ini kelihatan banget masih jaim. Jadi kurang, ya itu tadi lah. Mungkin kalau kanebo harus dibahasain dikit. Tapi kelihatan kok di sini bahwa tatap matanya ini saling menghormati, saling juga bisa melihat value satu sama lain. Dan kalau menurut saya, mereka ini memiliki chemistry yang sebenarnya bisa digodok lebih jauh lagi. Nah, kalau keluarga, kira-kira akan seperti apa? Mama dan cicinya Natasha Wilona ini akan menerima Melvin Tenggara atau enggak? Kalau menurut saya sih, ya siapa sih mertua yang akan menolak sosok seperti Melvin Tenggara? Kebanyakan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang sudah kaya atau tajir, ini tuh nggak peduli tentang pendidikan. Mereka ini nggak rajin kerja. Jadi kebanyakan, saya dapat cerita dari banyak orang-orang yang ya, mereka ini terlahir kaya, tapi mereka nggak tanggung jawab dan nggak mau nerusin usaha orang tuanya. Dan kalau menurut saya di sini, ya orang tua, semua orang tua melihat Melvin Tenggara ini, melihat ini calon mantu idaman, idola. Jadi pasti kalau saya bilang membukakan pintu seluas-luasnya. Asalkan satu, Natasha Wilona di sini menerima. Dan kalau menurut saya sih, Natasha Wilona ini tipikal orang yang sopan, ramah pada semua orang. Sebenarnya agak susah sih melihat dia ini menerima atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari keluasan dan komunikasinya, sepertinya Natasha Wilona memberikan kesempatan kalau seandainya Melvin Tenggara di sini mencoba untuk serius mendekatinya. Nah, kalau keluarga Melvin akan seperti apa? Nah, kita akan lihat bahwa sebenarnya sih mereka ini ikut apa yang dimaui oleh Melvin. Tetapi masalah Two of Cups atau perjodohan, ini sepertinya mereka sebenarnya sebelum ketemu sama Natasha Wilona ini sempat ingin menjodohkan dengan teman keluarga mereka. Dan kita tahu bahwa keluarga-keluarga seperti ini tuh nggak menikahkan anak mereka ini secara sembarangan. Mereka ini sudah menyiapkan semuanya sebelum bahkan mereka ini memiliki hubungan. Bahkan menurut sebuah sumber yang saya percaya, ada sebuah taman kanak-kanak di daerah Jakarta Barat dan Utara. Ini khusus untuk cucu-cucu Crazy Rich Asian. Mereka ini di breeding. Mereka ini dari muda, mereka ini sudah disiapkan. Bahkan ada yang sudah dipasang-pasangkan dari usia dini. Ini karena apa? Karena mereka nggak mau salah pilih, sehingga usaha keluarga yang sudah dirintis sejauh ini nggak terus ambruk gara-gara salah memilih jodoh. Sehingga kalau seperti itu, kira-kira akan apa ya? Kalau menurut saya sih ya, diizinkan, asalkan ya Melvin Tenggara bisa membuktikan kalau memang Natasha Wilona adalah wanita yang diinginkannya. Nah, terus kira-kira Melvin ini akan bagaimana sih? Kita akan lihat bahwa kalau menurut saya sih dia ini santai menunggu siklusnya. Sepertinya dia akan serius di usia 30-an nanti. Sepertinya masih banyak hal yang ingin dia lakukan dan harus dia lakukan. Dia juga punya mindset bahwa kalau dia terlahir seperti sekarang, maka dia harus lebih hebat daripada papanya, daripada apanya, daripada semuanya. Dan ini kalau menurut saya adalah satu hal yang dia harus kejar. Sehingga kalau untuk saat ini sepertinya ya dia cuman ya profesional aja, kalaupun dekat harus melakukan sesuatu, tapi yang pasti dalam hatinya dia mengagumi sosok Natasha Wilona. Nah, kalau jodoh terus seperti apa? Mungkinkah mereka akan bersama? Mungkinkah Verrell Bramasta akan kecewa? Kita akan lihat di sini bahwa untuk waktu dekat ini hubungannya mungkin nggak akan diekspos. Mungkin seperti yang kita tahu hubungannya akan lewat di belakang, tapi juga hubungannya nggak terus pacaran. Ini hubungan yang memang nggak selalu hubungan bisa diekspos ya di sini. Dan kalau menurut saya lebih banyaknya ini ke arah fun atau pekerjaan atau pertemanan. Sehingga kalau saya lihat dari kartu ini, maka belum ada untuk serius menuju ke sesuatu yang diajak ke keluarga dan sebagainya. Maka untuk yang menginginkan mereka bersama, kayaknya udah nikmatin mereka berteman dan berkreasi. Dan kita nikmati anak-anak muda yang luar biasa ini melakukan banyak hal dan prestasi yang akan bisa kita contoh di kemudian hari. Dan kalau ditanya di sini apa yang akan buat mereka bersama, maka saya akan boleh bilang kalau sebenarnya
Wheel of Fortune, atau waktu akan menentukan, dan nanti akan ada satu momen di mana momen ini adalah pemberian Tuhan, momen di mana sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan akan terjadi, dan ini disebabkan oleh teman-teman mereka, dan tiba-tiba semua lingkungan akan mendukung. Dan jika ini terjadi, maka bisa saja mereka akan menikah di suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini yang bisa saya bacakan, dan untuk kalian yang mau dibacakan, yang nggak tahu mau seperti apa dengan siapa, sebelum kalian komen, catat nomor di bawah ini, hubungi, dan saya akan bukakan kartu untuk kalian. Tapi please komen menurut kalian Natasha Wilona ini cocoknya sama siapa, dan doakan yang terbaik untuk hidup kalian itu tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.